Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajri Gojali dari kelas 11 TKJ 1. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang IP address dan subnetting Cisco. Nah, IP address ini yaitu mengalamatkan sebuah device, contohnya seperti laptop, komputer, dan HP dan sebagainya ya teman-teman. Nah, untuk subnetting mari kita jelaskan di sini. Subnetting adalah upaya atau proses untuk mencegah sebuah network dengan jumlah host yang cukup banyak menjadi beberapa network dengan jumlah host yang lebih sedikit. Teknik subnetting membuat jaringan skala cukup luas dan tidak dibatasi oleh kelas-kelas IP. Contoh kelas IP itu ada ini ya teman, ada 3 IP kelas A, B, C yang sudah diatur. Di sini kita lanjut materinya, IP address, class pool, dan classless. Untuk IP class pool, yaitu class pool adalah sistem pembagian IP yang menggunakan kelas tetap ya. Contohnya ada 5 ya, yaitu A, B, C, D, dan E. Untuk menentukan network ID dan host ID tanpa memperhatikan subnet max tambahan. Untuk IP classes adalah sistem yang tidak lagi terikat pada kelas IP tertentu, melainkan menggunakan CDR. CDR itu artinya adalah classless inter-domain routing untuk menentukan network dan host dengan prefix, contohnya yaitu 27, 20, dan lain-lain. Nah, kita lanjut ke materi yang ke slide selanjutnya, yaitu ini subnet max. Subnet max adalah identitas atau batas wilayah dari sebuah jaringan IP, network, atau blok subnet. Alamat pertama dalam subnet berfungsi menandai jaringan host, alamat IP yang dipakai perangkat PC, server, dan lain-lain dalam jaringan. Broadcast, alamat terakhir dalam subnet digunakan untuk mengirim pesan ke semua host dalam jaringan. Subnet max itu diisi dengan bilangan desimal ya, yaitu ada 1, 2, 4, 8, 16, 32, 4, dan 128. Nah, di sini ya teman-teman ada router, lalu di sini ada 2 router, di sini ada 2 switch ya, ada ya. Maaf teman-teman. Di sini ada 1 router dan 2 switch ya teman-teman, dan ada 6 PVC dalam ruangan yang berbeda ya teman-teman. Ini ruangan 1 dan ini ruangan 2. Nah, blok subnet dapat dianalogikan sebagai beberapa ruangan yang berbeda dalam sebuah gedung. Nah, contoh blok subnet itu seperti ini ya. Ini sudah dikatakan blok subnet ya, yaitu jadi berbeda ruangan itu ya. Ini ruangan 1 dan ini ruangan 2. Misal ruangan 1 dan ruangan 2 ini ya, ruangan 1 dan ruangan 2, ruangan 3 dan ruangan 4 dengan jaringan yang berbeda. Perangkat yang berada dalam satu blok subnet atau satu network dapat secara langsung, namun perangkat yang berada pada blok subnet yang berbeda tidak dapat berkomunikasi langsung karena jaringannya berbeda. Nah, jadi ini tidak bisa terhubung karena ruangannya berbeda ya dan jaringannya berbeda. Nah, jadi belum bisa berkomunikasi ya si ruangan 1 dan ruangan 2 ini. Si komputernya belum bisa berkomunikasi dengan komputer di ruangan 2. Ini belum bisa saling bertukar data gitu ya, kurang lebih seperti itu. Contohnya seperti di ruangan 1 tidak dapat langsung mengetahui atau menerima data dari komputer di ruangan 2. Seperti siswa di ruangan 1 tidak mengetahui pembelajaran di ruangan 2. Contoh seperti itu ya teman-teman. Untuk menghubungkan perangkat dalam satu subnet yang sama ya teman-teman, digunakan switch. Nah, digunakan switch. Nah, ini ya, switch itu seperti ini ya teman-teman. Dalam beberapa perangkat yang berada dalam jaringan atau blok subnet yang sama. Jadi si switch ini nanti itu akan menghubungkan gitu ya teman-teman ke blok subnet yang sama agar bisa saling bertukar dalam satu
sama lain ya teman-teman, kurang lebih seperti itu. Sedangkan untuk menghubungkan dua atau lebih jaringan yang berbeda digunakan router. Nah, ini namanya router atau kita sebut saja server ya. Router berfungsi sebagai penghubung antar network yang memiliki blok subnet yang berbeda sehingga perangkat pada jaringan yang berbeda dapat saling berkomunikasi ya teman-teman. Nah, di sini kesimpulannya. Ya teman-teman, switch menghubungkan perangkat dalam satu subnet atau network teman-teman. Switch ini teman-teman menggabungkan atau menghubungkan satu subnet network yang sama router. Nah, ini ya teman-teman, router ini menghubungkan beberapa subnet atau network yang berbeda tanpa router. Perangkat pada subnet yang berbeda tidak dapat berkomunikasi secara langsung. Selain router, terdapat teknologi lain seperti routing, switch, VLAN, dan trunking. Seperti itu ya teman-teman. Yang digunakan untuk menghubungkan serta mengatur komunikasi antar jaringan. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Yang subnet ini bisa kita langsung saja di sini ke CDR ya teman-teman. Nah, untuk CDR ini yaitu classless interdomain routing. Classless interdomain routing CDR adalah metode untuk mengelompokkan dan mengklasifikasikan alamat-alamat IP tanpa mengikuti sistem kelas tradisional seperti kelas A, B, dan C. CDR memiliki istilah lain yaitu supermatching yang memungkinkan pengelompokan alamat-alamat IP dalam subnet yang lebih besar atau lebih kecil dari yang biasa. Tujuannya adalah mempermudah penulisan dan pengelolaan subnet max dengan menggunakan notasi lebih ringkas. Oke, seperti itu ya untuk penjelasan CDR ya teman-teman. Nah, kita lanjut ke PLSM. PLSM yaitu variable like subnet max. Sementara itu, variabel like subnet max (PLSM) adalah pengembangan lebih lanjut dari konsep subnetting tradisional di dalam PLSM. Subnetting dilakukan berdasarkan jumlah host yang dibutuhkan untuk setiap subnet, sehingga memungkinkan penggunaan subnet yang lebih efisien daripada subnetting klasik. Pada PLSM, setiap subnet bisa memiliki ukuran subnet max yang berbeda, tergantung pada jumlah host serta sesuai dengan kebutuhan masing-masing subnet tersebut. Hal ini memungkinkan untuk penggunaan IP address yang lebih efisien dalam jaringan besar dan kompleks. Nah, kurang lebih seperti itu ya untuk materi si PLSM ini ya teman-teman. Nah, kita mulai ke materi CDR ya. Di sini kan ada 4 bit ya teman-teman. Jadi dari dalam 4 bit ini terisi ada 8 ya teman-teman. Kita kalikan saja ya, 8 kali 4 yaitu 32 bit. Nah, jadi dari 4 ini ada 32 bit ya teman-teman. Nah, contoh alamat IP address-nya yaitu 192.168.1.1. Nah, teman-teman, setiap angka pada IP address merupakan bilangan desimal ya, teman-teman, dengan rentang 0/2525. Prefix atau slash-nya ya, teman-teman. Ini prefix-nya ini ya. Nah, ini ya pilihannya. Bisa kita lihat di sini pada penulisan IP address setelah tanda garis miring, misalnya 192.168.1.1 prefix 24 gitu, nih angka 24 kita disebut prefix ya teman-teman, menunjukkan jumlah bit ya teman-teman, menunjukkan identitasnya, misalnya untuk identitas jaringan network teman-teman, dan menentukan ukuran subnet atau jumlah alamat IP yang tersedia dalam jaringan tersebut ya teman-teman. Nah, contohnya prefix yang digunakan itu ada banyak ya teman-teman. Ada mulai dari 24, 25, 26 sampai 30. Sebelum ada CDR ya teman-teman, CDR tadi gunakan konsep kelas full addressing yang membagi jaringan menjadi kelas A, B, sampai E. Kita coba ulik ya teman-teman, yaitu kelas A jaringan sangat besar, untuk kelas B itu jaringan menengah, dan kelas C itu untuk jaringan kecil atau bisa kita sebutlah local area network. Untuk kelas D yaitu musikal, dan untuk terakhir yaitu kelas E
jaringan di kelas E jarang digunakan. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Kita lanjut, CDR merupakan konsep classless addressing, yaitu pelamatan IP yang tidak tergantung pada kelas, jaringan, dan lebih fleksibel. Dalam pembagian alamat IP, konsep CDR. CDR itu digunakan untuk menentukan jumlah IP dalam suatu jaringan subnet max yang digunakan pembagian jaringan yang lebih efisien. Dengan CDR, administrasi jaringan dan menyesuaikan jumlah IP sesuai kebutuhan, sehingga penggunaan alamat IP menjadi lebih hemat dan efektif ya teman-teman. Nah, kurang lebih seperti itu, dan kesimpulannya materi yang ini ya teman-teman, IP address dari 32 bit yang dibagi menjadi 4 oktet. Teman-teman, angka setelah tanda prefix itu ya disebutnya prefix. Digunakan dalam CDR menentukan ukuran jaringan ya teman-teman, menentukan jumlah alamat IP serta subnet max yang digunakan. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman untuk yang IP ini ya. Kita langsung lanjut saja ke materi selanjutnya, itu penghitungan CDR ya teman-teman. CD itu artinya singkatan dari classless intermediation routing. Nah, di sini adalah metode yang digunakan untuk menghitung prefix atau slash atau jumlah bit jaringan pada sebuah IP. Address nilai prefix pada CDR berkisar dari 0 sampai 10. Nah, dari 0 sampai 10 ya teman-teman. Berkisar dari 0 hingga 32 ya teman-teman, karena IPv4 terdiri dari 32 bit. Teman-teman bisa kita lihat yang ini juga nih 30, nah yang ini juga sebentar. Nah, yang ini juga bisa dilihat ya teman-teman, ini 32 bit. IP address memiliki 4 ya, 4 oktav. Setiap oktav 8 bit. Contohnya yaitu 19, 192, 168, 16.110, lalu slashnya yaitu 25. Nah, teman-teman bisa kita lihat di sini slashnya yaitu 25. Itu tadi kan ada yang 24 ya teman-teman, di sini juga. Nah, kita lihat di sini kurang lebih seperti itu. Nah, ada yang 24 ya teman-teman tuh. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Yang saya dan lain-lainnya teman. Dan sini masih banyak, dan itu yang bisa saya jelaskan dulu. Untuk slide 25, nilai subnetnya adalah 128 ya teman-teman, yang menentukan subnet mask prefix 25. Nah, berarti 24 bit pertama penuh yaitu 255.255.255 ya teman-teman, jadi triple ya. Nah, ini triple seperti ini ya. Lalu 128 hubungkan dengan kelas IP secara konsep lama, yaitu kelas full teman-teman, yaitu kelas A. Kelas A yaitu 255.0, tipenya kosong. Lalu yang B 8 bit, 255 nolnya double. Yang untuk C 25 bit, 255, dan terakhirnya 128. Nah, karena prefixnya itu size-nya 25 ya teman-teman, berarti setelah 24 maka masih termasuk jaringan besar dari kelas C ya teman-teman. Nah, kurang lebih seperti itu ya perbedaan CDR dan PLSM ya. Nah, ini untuk CDR dan ini untuk PLSM. Untuk nah kurang lebih itu ya, berfokus pada penentukan prefix subnet mask dan jumlah alamat IP dalam suatu subnet. Nah, lalu untuk PLMS, variable like subnet mask, digunakan untuk pembagian yang lebih rinci ya teman-teman, yaitu menghitung network address, host address, broadcast address, jumlah host yang digunakan, jumlah host yang dapat digunakan. Kesimpulannya yaitu teman-teman, untuk CDR digunakan untuk menentukan ukuran subnet melalui prefix seperti 25, 26, dan 27. Dan seterusnya. Pada contohnya itu misalnya 192, 198, 116.10, size-nya yaitu 25. Nah, untuk subnet max yang digunakan adalah 255, 255, 255,
128. Maaf ya teman, 128 benar. Untuk intinya terakhir dengan blok subnet sebesar 18 alamat IP perhitungan yang lebih detail, teman-teman mengenal network host dan broadcast dilakukan menggunakan metode PLMS ya teman-teman. Nah, yang ini kurang lebih seperti itu ya. Nah, menggunakan metode PLMS ya. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman, bisa kita subscribe. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman untuk penjelasan materi yang kali ini. Nah, di sini saya sudah membuatkan tabel IP address ya untuk nanti kita praktek ya. Nanti kita praktek. Nah, oke, kita langsung praktekkan saja ya ke aplikasi Cisco-nya. Nah, di sini ya teman-teman kita membutuhkan PVC ya. Dua komputer ya. Kita membutuhkan dua saja ya. Kita praktekannya menggunakan dua PC dulu ya. Nah, kita rapikan dulu ya teman-teman. Nah, sip. Nah, kita lalu sambungkan menggunakan kabel ya. Kabel ini. Kita agak jauh aja. Nah, jika sudah seperti ini, kita kan akan mencobanya tidak menggunakan apa sih? Tidak menggunakan switch ya. Nah, di sini kita masukkan dulu ya IP-nya untuk IP si PC0 ini ya. Nah, untuk si IP-nya itu kita menggunakan yang ini ya teman-teman. Nah, kita lihat dulu ke PPT-nya. Nah, menggunakan ini ya teman-teman untuk si PC0 dan untuk PC2 kita ubah aja ya, kan ini bisa ya 1 sampai 27 IP-nya ya teman-teman. Nah, kita di sini masukkan saja untuk si IP PC0 ini ya. 192 16 12 1. Nah, untuk subnet masknya kita ubah lagi ya, 224. Nah, lakukan seperti yang untuk PVC 1 ini ya. Nah, 192 titik 116 titik 12 titik 2. Nah, sama juga ya teman-teman untuk si subnet max ini juga 224. Nah, jika sudah seperti ini, nah kita coba menggunakan tanpa menggunakan switch dulu ya teman-teman. Nah, sudah sukses tuh ya. Nah, di sini kita akan mencoba mengpingkan ya, mengoneksikan ya, istilahnya kita mengoneksikan si PC0 ini ke PC1. Bagaimana sih caranya teman-teman? Nah, kita ke sini ke desktop, kita cari yang namanya command prompt. Nah, nih di sini kita bisa mempingkan dari si PC0 ini ke PC1. Nah, kita ketik saja ya di sini teman-teman, ping. Nah, kita lalu masukkan si alamat IP address si PC2 ini ya teman-teman, si PC1 maaf ya, 192 titik 116 titik 12 titik 2. Nah, kita coba enter ya. Nah, jika sudah seperti ini berarti bisa ya, jadi bisa berkoneksi si PC0 ke PC1 ini ya. Nah, kita coba juga di si PC1 ini ya. Kita coba 192 titik 116 titik 12 titik 1 ya untuk ini. Apakah bisa? Nah, ini juga sama ya teman-teman. Ini juga bisa ya. Nah, ini juga bisa ya teman-teman. Jadi PC 0 dan PC 1 ini sudah terkoneksi ya. Nah, dan kita sudah mencoba praktekannya tadi di command prompt ya. Nah, kita di sini akan mencoba menggunakan switch ya sekarang. Nah, menggunakan switch dan kita akan menambahkan satu PVC lagi ya teman-teman. Kita cari dulu switchnya ya. Nah, sini kita, nah maaf ya teman-teman, kita akan merapikan terlebih dahulu ya.
Bentar ya, ini hapus. Nah, jika sudah kita rapikan saja. Di sini PC 1, PC. Nah, jika sudah seperti ini ya teman-teman, kita menghubungkannya menggunakan kabel lagi ya, kabel automatikal seperti biasa. Nah, nah kan kan si PC0 ini sudah ada IP-nya. Ini juga kita masukkan saja lah IP-nya, berarti yang ini IP1, IP2 dan ini IP3 ya. Kita masukkan saja di sini. Nah, masih sama ya teman-teman, 192, 116, 112 dan ini 3. Nah, kita tinggal ubah akhirannya doang ya teman-teman. Nah, di sini juga masih sama ya teman-teman, 224. Nah, jika sudah seperti ini, nah mari kita coba mengpingkan ya ke 3 PC ini ya. Kita coba dari PC 0 ini mau ke ping ke PC 2 ini. Mari kita coba ya teman-teman. Nah, ke sini lagi. Kita coba pingkan ya. Ping 192.116.12 dan titik 3 ya teman-teman. Kita coba enter. Oh bisa. Nah, bisa ya teman-teman tuh. Ping stasiun port 192.16.12.3 ini sudah bisa ya ke si PC 2 ini ya. Ke alamat PC 3 ini sudah bisa ya teman-teman. Nah, kita coba ya mengoneksikan si PC 2 ini ke PC 1 ya teman-teman. Nah, kita coba. Ping 192.116.12.1. Kita coba. Nah, untuk ke si PC 0 ini sudah bisa ya teman-teman. Mari kita coba lagi ke PC 1 itu ya teman-teman. 192.16.12.2. Kita coba. Nah, ini sudah bisa ya teman-teman. Nah, jadi si fungsi switch ini ya, switch ini ya teman-teman, switch ini digunakan untuk menghubungkan banyak perangkat dalam satu jaringan. Nah, ini dalam satu jaringan ya teman-teman. Namun switch hanya dapat meneruskan komunikasinya ya teman-teman. Jadi switch ini hanya berperan untuk meneruskan komunikasi si PPC ini ya teman-teman ya, yang berbeda dalam jaringan yang dapat dijangkau secara langsung ya teman-teman. Nah, ini didapat secara langsung ya jangkauannya. Jika perangkat pada subnet yang berbeda, maka diperlukan router ya. Untuk kita bisa menggunakan kayak seperti dua ruangan gitu ya. Kita harus menggunakan router ya. Nanti kita akan praktekannya di sini juga ya teman-teman. Untuk menggunakan kedua subnet tersebut, nah itu ya teman-teman. Seperti itu ya saya jelaskan tentang switch ini ya. Nah, kita akan mempraktekannya menggunakan router ya sekarang teman-teman. Nah, kita cari dulu routernya ya teman-teman. Nah, di sini kita akan menggunakan router ya. Ini anggap saja ini di ruangan satu ada PVC 0, PVC 1 dan PVC 2. Nah, kita tambahkan 3 PVC lagi di sini. Bentar ya teman-teman. Nah, dan kita juga tambahkan, jangan lupa tambahkan switch juga ya. Switch. Nah, kita hubungkan menggunakan kabel auto kita juga. Bentar ya teman-teman. Nah, jika sudah seperti ini ya teman-teman, kita coba menggunakan router ya, router ini. Kita ketengahkan dulu, ini juga sama. Kita rapikan terlebih dahulu. Nah, jika ini kita coba menggunakan ini ya, router ke switch. Nah, maaf ya teman. Nah, oke saja ya. Nah, jika sudah seperti berarti di sini ada ruangan 1 dan ruangan 2. Nah, untuk
si ruangan 2 ini kita isi IP-nya yang berbeda ya teman-teman. Nah, kita isinya yang berbeda ya. Kita coba. 192.112.33 dah, ketiga saja ya teman-teman. Subnet max juga masih sama ya, 224. Nah, ini sudah kita masukkan IP-nya. Selanjutnya juga kita masukkan IP-nya. Untuk yang ini berarti 34 ya teman-teman. 192.116.12 Nah, sama ya. Di sini juga kita ketik 224. Oke. Set. Nah, seperti ini teman-teman. 192.116.12.35 berarti di sini ya teman-teman. Subnet max-nya sama ya seperti tadi 224. Nah, jika sudah seperti ini ya teman-teman. Nah, kita akan coba ya menghubungkan dari si PC 0 ini ke si PC ini ya, ke PC 3 aja kita coba ya. Apakah bisa? Ke command prompt ping 192.116.12.33 ya. Kita coba. Nah, ini berarti tidak bisa ya teman-teman, soalnya beda ruangan ya. Jadi ini tidak bisa terkoneksi ke si PC3 ini, atau ini juga tidak bisa terkoneksi misalkan kita di sini ya, kita ubah di sini coba IP-nya ke 30. Berarti di sini kita coba di sini ke 30. Nah, kita coba di sini 30 ya teman-teman. Nah, kita akan coba nih apakah bisa terkoneksi apa tidak. Coba pingkan lagi ya. Kita coba ping satu 192.16.12.30 ya. Coba kalau bisa. Nah, oke di sini masih bisa ya teman-teman, tapi kalau ini berbeda, nah kalau si IP ini akan berbeda dari jangkauan ini, tidak bisa ini. Nah, nanti pas coba dipinkan ke si PC 2 ini akan tidak bisa ya teman-teman. Nah, di sini berarti bisa, berarti sini. Oh, saya di sini kita ganti saja di sini kita ganti saja kita di sini berarti 37. Nah, kita ganti 37 saja ya teman. Nah, kita coba lagi. Kita akan coba pin 192.116.12.37. Apakah bisa? Nah, berarti ini tidak bisa ya, contohnya seperti itu. Akan request timeout ya. Karena di sini berbeda ya teman-teman. Nah, kan di sini berbeda ya. Coba lagi ketiga saja. Nah, apa sih si fungsi router ini? Nah, jadi si fungsi router ini akan menghubungkan si ruangan 1 ke ruangan 2 ya teman-teman. Nah, bagaimana caranya? Nah, oke teman-teman, bagaimana nih mempinkan si ruangan 1 dan ruangan 2 ini? Bagaimana cara mempinkannya? Nah, kita masuk ke router, kita ke config terlebih dahulu, kita menggunakan gigabit 01 saja ya teman-teman. Nah, di sini kita ketik dulu X ya. Bisa. Di sini sudah bisa ya. Kita sini ketik interface G0/0. Bisa.
invalid interface and number. Nah, jika seperti ini kita coba ulang lagi ya. Kita coba ulang menggunakan si ini gigabit 0 ini ya. Coba terlebih dahulu. Kita ketik X terlebih dahulu. Bisa. Interface G0/0 masih gagal ya teman-teman. Kita coba ganti config-nya ke config 1 gigabit 1 ini ya. Kita coba lagi. Kita di sini ketik kita di sini ketik X terlebih dahulu. Nah, bisa berarti kita interface G0/0. Nah, berarti ini tidak bisa ya, invalid interface type and number. Kita coba di sini X lagi. Nah, teman-teman, kita ganti config-nya, kita ulang dulu ya. Nah, sudah. Kita ketik X lagi. Kita ketik interface G/1. Apa yang salah? G0/1. Invalid interface. Kita coba lihat yang tadi saya sudah praktekannya ya teman-teman. Interface kosong. Nah, jika sudah seperti ini, kita coba klik enter ya. Enter. Kita coba untuk incomplete command. Oke. Biasanya ini kita coba kita interface G/0 enter. Nah, ini sudah bisa. Kita coba lagi IP address. Tapi di sini IP address kita untuk si masukan yang ke ruangan kiri ini, kita masukkan IP addressnya 19 kelebihan 192.16.12.30. Nah, kita coba saja ya teman-teman. Gak apa-apa, kita coba lagi. Berarti kita interface G/1. Nah, kita coba masukkan 192. Untuk si ruangan kanan ini kita IP addressnya 62 ya. 12.12.62. Jika soalnya kita coba saja ya teman-teman. Soalnya dari tadi gak punya, tapi kita coba saja ya. Kita di sini masukkan subnet max-nya ya. Maaf ya teman, di power gateway-nya kita 192.1.1.1.12 ini 1.30 ya. Nah, untuk si power gateway ini ya. Nah, kita juga sama di sini masukkan power gateway ini seperti itu ya. 192 bentar. 192.1.16.12.30. Oh, salah. Nah, kita coba yang ke PC 3 ini ya. 192.12. Nah, kita coba ini di sini. Nah, untuk si ruangan 2 ini subnet max-nya itu tadi ya 62.
192.16.12.62. Sudah ya. Satu sembilan dua titik satu 12.12.62. Ini oke, maaf nih. Nah, ini juga sama ya. Ini 192.16.12.62. Nah, kita coba pingkan ya teman-teman. Ini nih kita coba pingkan menggunakan mobil ini ya. Coba kita di sini kita klik ping 192.16.12 berarti yang tadi titik 30 untuk yang tadi. Kalau bisa. Maaf ya teman-teman. Apakah bisa? Coba ya. Request timeout. Maaf ya teman-teman. Oke, sepertinya kita coba lagi ya teman-teman di sini. Di ruangan sebelahnya lagi. Kita coba ping 192.16.12.62 ya untuk si ruangan sebelah. Kalau bisa. Oke, kita tunggu saat tidak bisa. Oke teman-teman, sepertinya itu saja yang bisa saya jelaskan. Sekian, mohon maaf dari saya jika ada kesalahan dalam berbicara. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.